Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang memahami kepemimpinan dalam perilaku organisasi. Kelompok 9 sendiri terdiri atas yang pertama Satria Cahyo Prayoga dengan NIM belakang 101. Yang kedua, saya sendiri Gregorius Permanawi Puji Prabowo dengan NIM belakang 180. Dan yang terakhir atau yang ketiga, M. Kirjudin Febriansyah dengan NIM belakang 195. Yang selanjutnya ada kepemimpinan. Apakah yang disebut dengan kepemimpinan? Kepemimpinan sendiri didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan. Organisasi sangat memerlukan kepemimpinan yang kuat dan manajemen yang kuat untuk hasil yang efektif dan optimal. Selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan yang pertama adalah teori sifat. Di sepanjang sejarah, para pemimpin yang kuat dapat digambarkan dengan sifat-sifat mereka. Secara keseluruhan, pendekatan sifat memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Ekstrovert, para pemimpin yang menyukai berada di sekitar orang-orang dan dapat menegaskan diri mereka sendiri. Tanggung jawab, orang yang disiplin dan dapat menjaga komitmen yang mereka buat. Terbuka, orang yang kreatif dan bisa fleksibel untuk memimpin apa saja. Lalu yang selanjutnya ada teori mengenai perilaku. Teori mengenai perilaku kepemimpinan, teori-teori yang mengusulkan perilaku spesifik yang mendefinisikan para pemimpin dari bukan para pemimpin. Pemimpin yang berorientasi pada pekerja adalah seorang pemimpin yang menekankan hubungan interpersonal, menempatkan kepentingan pribadinya dalam kebutuhan daripada karyawan dan menerima perbedaan individual antara para anggota. Lalu yang selanjutnya ada teori kontingensi. Model kontingensi Fiedler adalah teori yang menyatakan kelompok efektif bergantung pada kecocokan yang tepat di antara gaya kepemimpinan dalam berinteraksi dengan para bawahan dan seberapa besar situasi memberikan kendali dan pengaruh kepada pemimpin. Ada 3 dimensi kontingensi atau situasional. Yang pertama itu ada hubungan pemimpin dengan anggota. Adalah kepercayaan diri, kepercayaan, penghormatan yang para bawahan miliki dalam diri pemimpin mereka. Yang kedua, struktur tugas adalah keadaan yang mana pekerja dibuatkan prosedur. Lalu yang ketiga, kekuatan posisi. Kekuatan posisi adalah derajat dari pengaruh seorang pemimpin yang memiliki variabel kekuatan yang lebih, seperti merekrut, mencatat, disiplin, mempromosikan, dan menaikkan gaji. Lalu selanjutnya ada teori kepemimpinan, teori pertukaran pemimpin anggota. Teori pertukaran pemimpin dengan anggota merupakan suatu teori yang mendukung penciptaan para pemimpin di dalam kelompok dan di luar kelompok, serta para bawahan dengan status di dalam kelompok yang akan memiliki peringkat kerja yang lebih tinggi, perputaran pekerjaan yang rendah, dan keputusan kerja yang tinggi. Lalu teori kepemimpinan selanjutnya yaitu kepemimpinan karismatik dan kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan karismatik adalah suatu teori kepemimpinan yang menyatakan bahwa para pengikut membuat atribut kepahlawanan atau kemampuan dalam kepemimpinan yang luar biasa ketika mereka mengamati perilaku-perilaku tertentu. Lalu selanjutnya para pemimpin yang transformasional adalah para pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk melampaui kepentingan diri mereka sendiri dan berkemampuan untuk memiliki pengaruh secara mendalam dan luar biasa terhadap para pengikutnya.
Lalu selanjutnya dalam teori kepemimpinan itu ada kepemimpinan yang autentik, yaitu etika dan kepercayaan. Pemimpin yang autentik adalah para pemimpin yang mengetahui siapa mereka, mengetahui apa yang mereka yakini dan nilai, serta bertindak dengan nilai tersebut dan meyakini secara terbuka dan terus terang. Para pengikut mereka akan mempertimbangkan mereka menjadi orang-orang yang memiliki etika. Begitu. Lalu selanjutnya teori kepemimpinan terdepan untuk masa mendatang atau pendamping. Seorang pendamping adalah pekerja senior yang menyokong dan mendukung pekerjaan yang kurang berpengalaman, yang disebut anak didik. Hubungan pendamping secara informal yang tradisional akan berkembang ketika para pemimpin mengidentifikasi pekerja yang kurang berpengalaman atau level rendah yang terlihat berpotensial untuk berkembang pada masa mendatang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Muhammad Kirzudin. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang materinya. Di sini ada tantangan bagi membangun kepemimpinan. Kepemimpinan sebagai sebuah atribut. Teori atribut kepemimpinan menyatakan bahwa kepemimpinan hanya sekedar sebuah atribut yang orang-orang akan ambil mengenai individu lainnya. Yang kedua ada substitusi dan menetralisasi kepemimpinan. Substitusi adalah atribut seperti misalnya pengalaman dan pelatihan yang dapat menggantikan kebutuhan akan dukungan atau kemampuan dari seorang pemimpin untuk menciptakan struktur. Menetralisasi merupakan atribut yang menjadikannya tidak mungkin bagi perilaku pemimpin untuk membuat beberapa perbedaan terhadap hasil dari pengikut. Yang ketiga ada kepemimpinan secara online. Para pemimpin secara online akan berhadapan dengan tantangan yang unik. Yang terbesar akan muncul pada pengembangan dan pertahanan kepercayaan, sehingga membutuhkan kepercayaan yang didasarkan pada identifikasi, yaitu kepercayaan didasarkan pada saling memahami niatan satu sama lain dan menghargai keinginan serta kehendak orang lain. Kepemimpinan secara online ini tidak melakukan interaksi secara langsung, oleh karena itu kepercayaan akan sangat berpengaruh dalam kepemimpinan secara online ini. Yang selanjutnya ada menemukan dan menciptakan para pemimpin yang efektif. Cara agar organisasi dapat menemukan atau menciptakan para pemimpin yang efektif adalah dengan menggunakan beberapa cara, seperti memilih para pemimpin. Dengan perekrutan pemimpin baru untuk menggantikan pemimpin yang lama dengan banyak pertimbangan. Pemilihan pemimpin oleh anggota biasanya lebih diterima. Oleh karena itu, pemilihan pemimpin akan lebih efektif jika dilakukan dalam sebuah organisasi. Yang kedua ada pelatihan para pemimpin. Dengan pelatihan, perilaku pemodelan atau latihan dapat meningkatkan kemampuan perorangan untuk memperoleh kualitas kepemimpinan yang karismatik. Dengan menggunakan pelatihan, biasanya pemimpin akan bisa meningkatkan skillnya dan bisa dapat untuk melakukan kepemimpinannya secara efisien ataupun efektif. Selanjutnya ada kekuasaan dan politik. Definisi kekuasaan. Kekuasaan mengacu pada kapasitas yang dimiliki A untuk mempengaruhi perilaku B, sehingga B melakukan hal sesuai keinginan si A. Aspek terpenting kekuasaan adalah pada fungsi ketergantungan. Kekuasaan merupakan suatu potensi atau kemampuan sehingga bisa saja seseorang mempunyai kekuasaan tapi tidak menjalankannya. Aspek terpenting dari kekuasaan adalah fungsi ketergantungan atau dependensi. Artinya, semakin besar ketergantungan, maka semakin besar pula kekuatan. Membedakan kepemimpinan dengan kekuasaan. Kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, hanya ketergantungan semata. Kepemimpinan memerlukan beberapa kesesuaian, diantaranya tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Kepemimpinan menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah kepada pengikut, sedangkan kekuasaan tidak menitik beratkan pada pengaruh ke arah bawah kepada pengikut. Salah satu perbedaan yang terkait adalah kesesuaian tujuan. Kekuasaan tidak mengisyaratkan kesesuaian tujuan, tapi hanya ketergantungan. Sebaliknya, kepemimpinan mengisyaratkan keserasian antara tujuan pemimpin dan mereka yang dipimpin. Selanjutnya ada dasar kekuasaan. Di sini ada dua
kekuasaan yang pernah ada kekuasaan formal. Kekuasaan formal ada kekuasaan paksaan. Adalah dasar kekuasaan yang bergantung pada ketakutan atas hal negatif akibat kegagalan. Kekuasaan imbalan adalah pencapaian kepatuhan didasarkan pada kemampuan untuk mendistribusikan imbalan di mana orang lain memandangnya berharga. Pemberian imbalan ini biasanya berupa bentuk uang seperti gaji, bonus, ataupun penghargaan. Kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan yang diterima oleh seorang sebagai hasil dari posisinya di dalam hierarki formal suatu organisasi. Kekuasaan legitimasi adalah kekuasaan yang melambangkan kewenangan formal untuk mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya organisasi. Secara spesifik, mencakup penerimaan wewenang suatu jabatan oleh anggota-anggota dalam suatu organisasi. Yang kedua ada kekuasaan pribadi. Kekuasaan pribadi ini ada kekuasaan keahlian, yang merupakan pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seorang yang dimiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Keahlian telah menjadi suatu sumber pengaruh yang paling kuat karena dunia semakin maju dan berorientasi pada teknologi dan juga keahlian pada teknologi tersebut. Yang kedua ada kekuasaan acuan, adalah pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu yang menarik dan menyenangkan. Kekuasaan ini berasal dari hasrat sebagian orang untuk dikenal. Kebergantungan merupakan kunci menuju kesuksesan. Semakin tinggi kebergantungan B kepada A, maka semakin tinggi kekuasaan yang dimiliki oleh A atas B. Hal ini yang menciptakan kebergantungan. Yang pertama ada pentingnya atau hal penting. Jika tidak seorang pun yang menginginkan apa yang Anda miliki, maka tidak mampu menciptakan kebergantungan. Banyak organisasi misalnya secara aktif berusaha menghindari ketidakpastian. Karenanya kita akan menemukan individu atau kelompok yang dapat menghilangkan ketidakpastian suatu organisasi. Dan organisasi tersebut akan dipandang sebagai penguasa sumber daya yang penting. Yang kedua ada kelangkaan. Jika penawaran tenaga kerja lebih rendah dari permintaan, maka para pekerja dapat melakukan negosiasi mengenai kompensasi, manfaat, dan kemudahan lainnya. Yang ketiga ada tidak tergantikan. Semakin sedikit yang dapat menggantikan dengan layak, maka semakin besar pengendalian kekuasaan yang dimiliki. Karena segala sesuatu yang tidak dapat tergantikan, maka power yang mereka miliki akan lebih besar pula. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, berikutnya ada kekuasaan taktik. Nah, kekuasaan taktik adalah cara-cara yang mana para individu akan menerjemahkan kekuasaan yang mendasari ke dalam tindakan-tindakan yang spesifik. Nah, jadi riset itu telah mengidentifikasi 9 pengaruh taktik yang berbeda. Yang pertama, legitimasi. Nah, legitimasi itu bersandar pada posisi wewenang Anda. Kemudian bujukan yang rasional, yaitu menyajikan argumen yang logis dan bukti yang nyata. Kemudian daya tarik menjadi sumber inspirasi. Nah, ini mengembangkan komitmen secara emosional yang menarik bagi sasaran nilai-nilai, kebutuhan, pengharapan, dan aspirasi. Kemudian konsultasi, yaitu meningkatkan dukungan kepada sasaran yang melibatkannya dalam memutuskan bagaimana Anda mewujudkan rencana. Berikutnya yang kelima yaitu pertukaran, yaitu memberikan imbalan kepada target dengan manfaat atau keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti permintaan. Kemudian daya tarik pribadi, yaitu meminta kepatuhan yang didasarkan pada persahabatan atau kesetiaan. Kemudian menjilat. Nah, menjilat ini dengan menggunakan bujukan, pujian, atau perilaku yang ramah sebelum membuat permintaan. Jadi sebelum minta sesuatu, kita itu puji-puji dulu biar korban mau mewujudkan permintaan kita. Kemudian tekanan, yaitu dengan menggunakan peringatan, permintaan yang diulang-ulang, dan ancaman. Yang terakhir yaitu koalisi, yaitu membuat daftar tujuan atau dukungan dari orang lain untuk membujuk target agar menyetujuinya. Berikutnya pelecehan seksual, yaitu kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja. Nah, pelecehan seksual adalah aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang mempengaruhi pekerjaan seorang individu dan menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Kemudian politik
kekuasaan beraksi. Nah, definisi politik organisasi itu apa itu? Jadi di dalam organisasi juga terdapat perilaku politik juga. Nah, perilaku berpolitik dalam organisasi terdiri atas aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi. Nah, distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Nah, apakah mungkin bagi organisasi terhindar dari politik? Nah, jawabannya iya, tentu. Jika seluruh anggota memegang tujuan yang sama, jika sumber daya organisasi tidak langka, serta hasil kinerja benar-benar jelas dan objektif, tentu saja itu dapat menghindarkan organisasi dari politik. Kemudian penyebab dan konsekuensi dari perilaku politik. Jadi di sini ada faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik ya. Yang pertama ada faktor individu dan faktor organisasi. Nah, faktor individu yang pertama, pengawasan diri sendiri yang tinggi. Kemudian tempat kendali secara internal, kemudian kepribadian match yang tinggi, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang dipandang, dan ekspektasi atas keberhasilan. Kemudian faktor organisasinya yang pertama, realokasi sumber daya, peluang promosi, kepercayaan yang rendah, peranan yang tidak jelas, pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak berisiko, pengambilan keputusan secara demokratis, tekanan kinerja yang tinggi, serta para manajer senior yang mementingkan diri sendiri. Jadi semua faktor ini sangat memungkinkan bagi orang untuk berperilaku politik di dalam organisasi. Jadi ini adalah faktor-faktornya kenapa orang berperilaku politik gitu ya. Kemudian etika dalam perilaku berpolitik. Jadi tidak terdapat jalan pintas yang jelas untuk membedakan bermain politik yang beretika dari yang tidak beretika. Kadangkala sulit untuk menimbang biaya dengan manfaat dari tindakan politik, tetapi ketidaksetiaannya sangat jelas. Sayangnya, orang-orang yang berkuasa dapat menjadi sangat baik dalam menjelaskan perilaku yang mementingkan diri sendiri dalam hal kepentingan terbaik bagi organisasi. Nah, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.